Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 414240-122 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang tugas besar nomor 1, yaitu di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik, yaitu tentang SNI nomor 04 2018-2004, yaitu sistem pasokan daya darurat dan siaga. Apa sih SNI 04/7/18/2004 itu? Jadi SNI ini merupakan standar nasional Indonesia untuk sistem pasokan daya darurat dan siaga atau disingkat SPDD, yang berfungsi sebagai pengganti daya listrik utama saat terjadi kegagalan. SPDD dirancang untuk menyediakan daya listrik dalam keadaan darurat atau gangguan pasokan daya utama. Tujuannya apa sih dari SNI 04/7/18 ini? Tujuan dari SPDD ini yaitu untuk meningkatkan ketersediaan sistem dengan menyediakan daya listrik pada saat keadaan darurat. Yang kedua yaitu ada untuk mengurangi downtime sistem dengan menyediakan daya listrik yang stabil dan terus-menerus. Kemudian yaitu tujuannya untuk mengurangi resiko kegagalan sistem yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan data. Kemudian di sini ada klasifikasi sistem pasokan daya darurat. Jadi SPDD harus menyediakan suatu sumber daya listrik dengan kapasitas, kehandalan, dan kualitas yang diperlukan pada beban untuk jangka waktu sebagaimana diuraikan pada tabel pertama. Di sini ada untuk kelas 0,083 waktu minimumnya yaitu 0,083 jam atau 5 menit gitu. Kemudian dan dalam jangka waktu tertentu sehubungan dengan terputusnya atau kegagalan pasokan daya normal sebagaimana diuraikan pada tabel 1B. Di sini ada jenis SPDD. Untuk penandaannya yaitu misal jenis U, waktu pemulihan dayanya yaitu pada dasar tidak dapat terputus sistem UPS. Kemudian ada untuk penandaan jenis 10, waktu pemulihan dayanya yaitu 10 detik dan sebagainya. Kemudian ada pasokan daya darurat, sumber energi konverter, dan perlengkapannya. Sini saya mengambil yaitu sumber energi. Sumber energi berikut ini harus diizinkan untuk digunakan sebagai pasokan daya darurat PDD itu. Di sini ada produk petroleum cair pada tekanan atmosfer. Yang kedua ada gas petroleum cair atau LPG. Yang ketiga ada gas alam atau gas buatan. Kemudian ada konverter energi umum. Kemampuan konverter energi dengan peralatan kontrol dan kelengkapannya untuk bertahan tanpa kerusakan dan gangguan umum dan gangguan tidak normal dalam sirkuit beban nyata harus dapat ditunjukkan dengan salah satu cara, yaitu yang pertama ada pengujian pada beberapa model prototipe. Yang kedua ada pengujian yang dapat diterima pada komponen-komponen sistem sebagaimana dilakukan oleh pemasok komponen. Kemudian yang ketiga terdaftar atau teruji untuk pelayanan darurat sebagaimana suatu rakitan pabrik secara utuh dan peralatan yang teruji di pabrik. Yang keempat, setiap dari kombinasi yaitu dari 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian di sini ada konverter energi temperatur. Pada SNI 531 ini, unit PDD harus dipanaskan sebagaimana diperlukan untuk menjaga temperatur jaket air seperti ditentukan oleh manufaktur PDD untuk pengasutan pada kondisi dingin dan penerimaan beban untuk jenis PDD tersebut. Yang kedua ada pada 5.3.2 ini bila diperlukan pemanas jaket air mesin, pemanas tersebut harus menjaga. Kemudian yang ketiga yaitu temperatur air dalam jaket tidak kurang dari 32 derajat Celcius. Kemudian ada konverter energi kapasitas. Di sini konverter energi harus mempunyai kapasitas dan respon yang dipersyaratkan untuk memikul dan meneruskan beban di dalam waktu. Kemudian di sini ada penerapan sistem pasokan daya darurat dan siaga. SPDD sangat penting dalam rumah sakit. Di sini penerapannya itu untuk dalam rumah sakit karena digunakan untuk memastikan ketersediaan daya listrik yang stabil untuk peralatan medis yang ada. SPDD pada rumah sakit juga digunakan untuk penerangan, terus lift, terus pintu otomatis yang ada pada rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua ada SPDD dapat digunakan saat terjadi pemadaman listrik dan saat terjadi bencana alam. Kemudian yang ketiga ada SPDD sangat penting pengaplikasiannya dalam data center. Biasanya untuk memastikan ketersediaan data listrik yang stabil dan terus menerus untuk server dan peralatan lainnya.
daya sih typo. Kemudian komponen utama dalam sistem pasokan daya darurat dan siaga itu ada generator. Generator tuh apa sih? Generator itu peralatan untuk menghasilkan listrik yang digunakan pada saat terjadi pemadaman listrik, bencana alam atau gangguan pada pasokan daya listrik utama. Generator ini digunakan pada rumah sakit, pusat data, perusahaan, serta bangunan-bangunan besar. Kemudian mesin pembangkit ini menggunakan bahan bakar seperti diesel atau bensin untuk menghasilkan energi mekanis yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian manfaatnya dari generator tersebut yaitu dapat digunakan untuk menjaga kestabilan peralatan rumah sakit, kemudian memberikan cadangan daya untuk rumah tangga, perusahaan, dan bangunan-bangunan besar pada saat terjadi pemadaman listrik. Yang kedua ada baterai. Baterai dapat digunakan sebagai sistem pasokan daya darurat dan siaga karena dapat menyimpan energi dan menyediakan daya pada saat terjadi pemadaman listrik. Kegunaan baterai sebagai sistem pasokan daya darurat yaitu menjaga keandalan sistem dalam situasi darurat. Contohnya itu pada peralatan telekomunikasi, data center, pembangkit listrik energi terbarukan. Kemudian ada inverter juga. Inverter ini perangkat elektronik yang mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik atau AC. DC itu direct current, AC itu alternating current ya. Ketika terjadi pemadaman listrik, inverter dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan dengan mengubah daya dari baterai menjadi listrik yang dapat digunakan untuk perangkat-perangkat rumah tangga. Keuntungan dari penggunaan inverter sebagai cadangan daya yaitu yang pertama ada fleksibilitas. Inverter dapat digunakan untuk berbagai perangkat, mulai dari lampu hingga peralatan elektronik. Kemudian ada efisiensi energi. Inverter modern cenderung lebih efisien dalam mengubah daya baterai menjadi listrik, kemudian mengoptimalkan penggunaan energi cadangan. Kemudian inverter juga ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada generator bahan bakar fosil yang lebih berpolusi. Kemudian perbedaan antara daya darurat dan daya siaga. Jadi daya darurat itu merupakan sumber daya listrik yang digunakan ketika pasokan listrik normal tidak berfungsi. Daya darurat juga dapat diartikan sebagai keadaan yang memerlukan perhatian segera karena mengancam keselamatan, kesehatan, atau kehidupan manusia. Kemudian daya siaga yaitu jenis lain dari sistem daya cadangan. Daya siaga berbeda dari daya darurat karena memerlukan aktivasi manual. Setelah keadaan darurat dinyatakan, pemilik gedung atau orang yang bertanggung jawab harus menyalakan sistem daya siaga tersebut. Kemudian pemasangan di sini daya darurat harus benar-benar terpisah dari saluran listrik utama. Jadi setiap tumpang tindih dapat menghambat daya selama pemadaman. Namun sistem siaga Anda dapat di berbagai komponen dengan satu daya utama dan menggunakan untuk mendeteksi saat saluran utilitas padam. Kedua, harga. Itu sistem siaga dan operasional lebih murah daripada sistem darurat karena dapat berbagi fitur dengan pengaturan daya yang ada. Sistem darurat memerlukan komponen dan bahan bakar terpisah sehingga meningkatkan biaya. Di sini ada perbedaan antara daya darurat dan daya siaga. Kemudian perbedaan dari kayak pemasangan dan harganya juga. Kemudian kesimpulannya yaitu sistem pasokan daya darurat dan siaga adalah sistem yang sangat penting dalam berbagai aplikasi untuk memastikan ketersediaan daya listrik yang stabil dan terus-menerus. Solusi listrik darurat dengan menggunakan inverter sebagai cadangan daya merupakan pilihan cerdas dalam mengatasi pemadaman listrik yang tidak terduga. Inverter juga memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan energi. Sistem pasokan daya darurat dan siaga juga sangat penting dalam berbagai fasilitas industri, kayak rumah sakit, terus pusat data, terus serta lain publik yang lainnya. Kemudian dengan adanya sistem pasokan daya darurat dan siaga ini, gangguan listrik dari jaringan utama dapat teratasi secara cepat, sehingga dampak negatif atau resiko kerugian yang diakibatkan oleh pemadaman listrik dapat diminimalkan. Kemudian perancangan pemilihan sistem yang tepat termasuk dengan menggunakan generator cadangan juga menentukan efektivitas sistem pasokan daya listrik darurat. Solusi listrik darurat dengan menggunakan inverter sebagai cadangan daya merupakan pilihan cerdas dalam mengatasi pemadaman listrik yang tidak terduga. Kemudian inverter memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan energi. Agar sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga dapat berfungsi secara optimal, diperlukan pemeliharaan berkala dan pengujian rutin terhadap peralatan yang digunakan. Dengan memahami bahwa pentingnya sistem ini diharapkan keandalan pasokan listrik dari berbagai sektor dapat terus terjaga.
sehingga dampak negatif akibat pemadaman listrik dapat diminimalkan. Kemudian saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. Di sini, perancangan sistem pencahayaan buatan pada gedung merupakan proses merencanakan serta memilih sistem pencahayaan yang akan digunakan dalam bangunan untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan yang diperlukan, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun aktivitas khusus. Kemudian, sistem pencahayaan pada bangunan gedung melibatkan pemilihan jenis lampu, jumlah lampu, tata letak, pengaturan pencahayaan untuk memenuhi kebutuhan visual, kemudian ada kenyamanan, serta penyesuaian dengan karakteristik bangunan dan pengguna sesuai pada SNI, yaitu nomor 03/6575/2001, yaitu tentang tata cara perencanaan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. Kemudian cakupan ruang lingkup pada tata cara perencanaan sistem pencahayaan pada bangunan gedung meliputi terdapat pencahayaan alami, pencahayaan buatan, serta kenyamanan visual. Pencahayaan alami yaitu kriteria perencanannya mencakup ketentuan terkait jumlah cahaya yang dibutuhkan, kemudian ada distribusi cahaya dan kontrol cahaya matahari untuk menghindari overheating. Kemudian ada cara perancangannya yaitu meliputi pemilihan jenis dan ukuran jendela, orientasi bangunan, dan penggunaan elemen desain lainnya untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Kemudian ada pengujian dan pemeliharaan, itu memastikan pencahayaan alami berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat optimal. Kemudian ada pencahayaan buatan, tingkat pencahayaan minimal itu menentukan tingkat pencahayaan minimal yang dibutuhkan untuk berbagai jenis kegiatan di dalam ruangan. Kemudian ada jenis lampu, memilih jenis lampu yang sesuai dengan kebutuhan pencahayaan dan efisiensi energi. Kemudian desain sistem, perencanaan distribusi lampu, pemilihan perlengkapan seperti reflektor, diffuser, dan lain-lain, dan sistem kontrol pencahayaan. Kemudian ada kenyamanan visual, yaitu ada distribusi iluminasi. Jadi menentukan yang sesuai untuk menghindari silau dan menciptakan kenyamanan visual. Kemudian perbandingan luminansi, yaitu memastikan perbandingan yang tepat antara permukaan dinding, langit-langit, dan pada bidang kerja. Kemudian kriteria perancangannya yaitu tingkat pencahayaan rata-rata pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Ini maksud dengan bidang kerja ialah bidang horizontal imajiner yang terletak 0,75 meter di atas lantai pada seluruh ruangan. Kemudian ada koefisien penggunaan atau disebut KP, itu sebagian dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu diserap oleh armatur, sebagian dipancarkan ke arah atas dan sebagian lagi dipancarkan ke arah bawah. Kemudian ada koefisien depresiasi atau penyusutan di sini dia. Jadi ini sering disebut juga sebagai koefisiensi rugi-rugi cahaya atau koefisiensi pemeliharaan, yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat pencahayaan atau setelah jangka waktu tertentu dari instalasi pencahayaan digunakan terhadap tingkat pencahayaan pada waktu instalasi baru. Kemudian di sini ada tingkat pencahayaan minimum yang direkomendasikan, seperti kayak rumah tinggal ini teras. Kemudian tingkat pencahayaannya 60, kelompok range durasi warna yaitu 1 atau 2. Kemudian di sini ada seperti hotel, restoran, pertokoan, terus umum, terus rumah ibadah. Di sini sistem pencahayaan dikelompokkan menjadi sistem pencahayaan merata, terus ada sistem pencahayaan setempat dan sistem pencahayaan gabungan merata dan setempat. Jadi sistem ini pada sistem pencahayaan merata, sistem ini memberikan tingkat pencahayaan yang merata di seluruh ruangan. Digunakan jika tugas visual yang dilakukan di seluruh tempat dalam ruangan memerlukan tingkat pencahayaan yang sama. Kemudian ada sistem pencahayaan setempat, yaitu sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata. Kemudian sistem pencahayaan gabungan merata dan setempat. Jadi sistem pencahayaan gabungan didapatkan dengan menambah sistem pencahayaan setempat pada sistem pencahayaan merata dengan armatur yang dipasang di dekat tugas visual. Kemudian di sini ada pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pengujian kinerja sistem pencahayaan dimaksud untuk mengetahui dan atau menilai kondisi suatu sistem pencahayaan, apakah masih, sudah, atau belum memenuhi standar atau ketentuan pencahayaan yang berlaku. Jadi pengujian yang dimaksud itu seperti memilih
atau mengamati atau mengukur dari tingkat pencahayaan atau lux, kemudian indeks kesilauannya. Terus pengoperasiannya yaitu pada pengoperasian instalasi sistem pencahayaan dalam suatu bangunan, perencanaan penempatan atau pengendali perlu mendapatkan perhatian sehingga tata cara dapat dikendalikan dengan baik, yaitu seperti penempatan alat kendali, kemudian pengendalian sistem pencahayaan, kemudian pada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu dimaksud untuk menjaga agar kinerja sistem selalu berada pada batas-batas yang ditetapkan sesuai perancangan dan untuk memperoleh kenyamanan. Kemudian kesimpulan dari SNI 036755 pada tahun 2001 yaitu dalam perencanannya bangunan harus memenuhi persyaratan teknis terkait kekuatan struktur, keselamatan terhadap bahaya kebakaran, ketahanan terhadap gempa, serta faktor-faktor lain seperti ventilasi pencahayaan, aksesibilitas dan aksesibilitas. Dan proses perancangan juga wajib mempertimbangkan ketentuan lokal, prinsip arsitektur yang baik, serta penggunaan teknologi yang tepat guna. Jadi SNI 036575/2001 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dirancang mampu memberikan perlindungan, mendukung aktivitas penggunanya, serta memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang berkualitas. Kemudian memberikan pada SNI 036575/2001 ini juga memberikan pedoman umum dalam merancang bangunan yang aman, handal, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi standar ini memberitahukan tentang pentingnya perencanaan integrasi, mempertimbangkan aspek keselamatan struktur, kenyamanan pengguna, kebermanfaatan lingkungan, serta kemudahan perawatan bangunan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan SNI 036575/2001 ini secara konsisten harus terus didorong dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 PRTIM atau 2008 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Sini ada efektivitas sistem proteksi kebakaran seperti APAR, hidran, dan lain-lain dalam gedung atau fasilitas. Jadi tujuan utama dari sistem ini itu untuk mendeteksi kebakaran sedini mungkin, kemudian mengendalikan penyebaran api dan asap, kemudian memudahkan evakuasi penghuni bangunan. Yang keempat ada memfasilitasi akses bagi petugas pemadam kebakaran. Kemudian kelima ada mengurangi kerusakan terhadap struktur dan aset bangunan. Jadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor sekian nomor PRTM 2008 ini mengatur ketentuan teknis mengenai perlindungan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan, gedung, dan lingkungan yang mencakup baik sistem proteksi pasif maupun aktif. Jadi sistem proteksi kebakaran aktif melibatkan perangkat dari instalasi yang secara langsung bekerja saat terjadi kebakaran seperti alat pemadam api ringan, tuliskan APAR, kemudian ada hidran, kemudian sprinkler, alat kebakaran, serta deteksi asap dan panas. Kemudian efektivitas sistem proteksi kebakaran yaitu ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu kesesuaian desain dan instalasi, kemudian kualitas dan pemeliharaan alat, yang ketiga ada pelatihan dan edukasi pengguna, yang keempat ada integrasi sistem dan respon otomatis. Kemudian sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan untuk bertujuan. Sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Jadi sistem proteksi kebakaran aktif itu apa sih? Jadi sistem proteksi kebakaran secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis. Jadi sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadam khusus. Kemudian sistem kebakaran pasif yaitu sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan. Kemudian ada pencegahan kebakaran pada bangunan gedung, yaitu mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Kemudian ada pengelolaan proteksi kebakaran, yaitu upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi atau minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesigapan sistem proteksi aktif maupun pasif.
Kemudian sini ada persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Itu setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, dan pemanfaatan bangunan. Kemudian pencegahan kebakaran pada bangunan gedung. Jadi inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi, alat pemadam api ringan, sistem pompa kebakaran, sistem pipa tegak dan selang, dan lain sebagainya. Tujuan dari inspeksi yaitu untuk memverifikasi secara visual bahwa sistem proteksi kebakaran dan perlengkapannya tampak dalam kondisi operasi dan bebas dari kerusakan fisik. Itu tujuan dari pengujiannya, yaitu untuk menjamin operasi otomatis atau manual atas kebutuhan dan pengiriman kontinu dari output sistem proteksi kebakaran yang disyaratkan, dan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan sistem proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat inspeksi. Dan tujuan dari pemeliharaan sistem proteksi kebakaran yaitu perawatan, pencegahan, dan perbaikan untuk mempertahankan fungsi optimum dari perawatannya. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian, yaitu pengendalian dan pengawasan tahap perencanaan, kemudian ada pengawasan dan pengendalian tahap pelaksana, kemudian pengawasan dan pengendalian tahap pemanfaatan dan pemeliharaan, terus kemudian ada pelaporan sistem proteksi kebakaran. Kemudian jaminan keandalan sistem dan pengujian api. Di sini ada dua, yaitu perancangan dan pembelian sistem-sistem proteksi kebakaran, yaitu memperhitungkan potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang mencakup beban api, dimensi, serta konfigurasi ruang, termasuk ventilasi, keberadaan benda-benda penyebab kebakaran dan ledakan, kemudian jenis diperuntukkan bangunan gedung, serta kondisi lingkungan sekitar, termasuk lokasi instalasi kebakaran dan sumber-sumber air untuk pemadaman, serta memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Kemudian ada pengujian api. Dalam hal menentukan sifat bahan bangunan gedung dan tingkat ketahanan api atau TKA, komponen struktur bangunan gedung dalam rangka desain maupun evaluasi keandalan sistem proteksi kebakaran pada suatu bangunan gedung harus terlebih dahulu dilakukan pengujian api atau mengacu kepada hasil pengujian api yang telah dilakukan di laboratorium uji api. Pelaksanaan pengujian, pengamatan, dan penilaian hasil uji dilakukan sesuai ketentuan dan standar metode uji yang berlaku. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan mengenai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem proteksi kebakaran dalam gedung atau fasilitas seperti alat pemadam api ringan, hidran, alarm kebakaran, dan sprinkler sangat bergantung pada kualitas perencanaan, instalasi, serta pemeliharaan dan pelatihan pengguna. Meskipun peralatan tersedia, banyak sistem yang gagal berfungsi optimal akibat minimnya inspeksi dan pemeliharaan rutin, serta kurangnya pemahaman penghuni terhadap penggunaan sistem tersebut. Kedua, ada pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dilakukan melalui pendekatan proteksi pasif dan aktif. Proteksi pasif mencakup desain struktur tahan api, penggunaan material tidak mudah terbakar, serta pemisahan ruang berdasarkan fungsi resiko. Sementara itu, proteksi aktif melibatkan alat pemadam, alarm, dan sistem pendukung lainnya untuk mendeteksi dan menanggulangi kebakaran secara cepat. Ketiga, untuk memastikan keandalan sistem proteksi kebakaran diperlukan langkah-langkah seperti inspeksi berkala terhadap semua peralatan proteksi. Kedua, ada pemeliharaan rutin sesuai standar teknis. Kemudian ada pengujian sistem alarm dan sprinkler secara terjadwal. Yang keempat, ada pelatihan dan simulasi evakuasi secara berkala bagi penghuni dan petugas gedung. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, maka tujuan untuk memastikan keselamatan penghuni gedung serta meminimalkan dampak kerusakan akibat kebakaran dapat tercapai. Pencegahan kebakaran bukan hanya tanggung jawab seteknis mata, tapi juga merupakan kewajiban manajerial dan sosial yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian sekian poin-poin yang telah saya jelaskan mengenai 3 topik pembahasan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gita Indah Wulandari dari Prodi Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 414240. Ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.